Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari datang dengan iman percaya, kelimpahan akan berkat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ku percaya Kau bekerja, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Pimpin kami oleh kebenaran firman-Mu, meraih kekayaan, kelimpahan yang Kau janjikan Tuhan. Sehingga hidup kami diberkati dan menjadi berkat bagi kesaksian kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berfirmanlah, kami rindu mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini. Firman Tuhan pagi hari ini menyoroti tentang bagaimana meraih kekayaan, memperoleh kekayaan. Amsal 19
Ada 17 ayat, tapi saya membaca sampai ayat 7 saja. Bapak Ibu bisa menyelesaikan seluruh ayat setelah doa pagi hari ini. Demikian firman Tuhan, Amsal 19 ayat 1 sampai 7. Lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong bibirnya lagi bebal. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. Banyak orang yang mengambil hati orang dermawan, tetapi orang bersahabat dengan si pemberi. Orang miskin dibenci semua saudaranya, apalagi sahabat-sahabatnya. Mereka menjauhi dia. Ia mengejar mereka, memanggil mereka, tetapi mereka tidak ada lagi. Sampai di sini pembacaan kita. Bapak Ibu berbicara tentang kekayaan. Saya yakin percaya bahwa Tuhan menghendaki setiap kita hidup dalam kecukupan. Bahkan Tuhan mengizinkan untuk kita menjadi kaya. Karena dari ayat-ayat yang kita baca menunjukkan Tuhan tidak menentang orang untuk menjadi kaya. Selain daripada itu, ayat-ayat firman Tuhan mendukung keunggulan-keunggulan orang kaya. Ayat 4 mengatakan kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Artinya dengan kekayaan kita bisa lebih banyak berelasi, dan itu baik. Lalu ayat 6, banyak orang yang mengambil hati orang dermawan. Setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Sekali lagi menunjukkan keunggulan kekayaan, membuat kita didekati orang-orang. Selain daripada itu juga, tentu dengan kekayaan, segala sesuatu akan lebih dimudahkan. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan memberi peringatan agar kita memperoleh kekayaan kita dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang benar. Nah, bagaimana kita memperoleh kekayaan dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang benar? Ayat 1 dan 2 memberi kita petunjuk bagaimana memperoleh kekayaan dengan cara yang benar. Yang pertama, ayat 1 memberi petunjuk. Lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong bibirnya lagi bebal. Ayat ini ingin menunjukkan kepada kita, dalam meraih kekayaan kita mesti dengan cara-cara yang benar, yaitu yang bersih kelakuannya, yang jujur, tidak berbohong, tidak korupsi, juga tidak menipu, dan tentu tidak melanggar hukum. Orang dunia suka mengatakan dengan cara yang halal. Halal itu tidak melanggar firman Tuhan, tidak berdosa. Ini cara pertama dan yang utama yang dikehendaki Tuhan setiap kita meraih kekayaan. Yang kedua, ayat 2. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Artinya, Tuhan mau kita meraih kekayaan kita dengan cara berpengetahuan, kreatif, dan perencanaan yang matang. Maka dikatakan di bagian akhir ayat tadi, orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Maksudnya, gali, kumpulkan data secukup-cukupnya untuk menata langkah-langkah dalam usaha bisnis kita. Tentu supaya tidak mengalami kerugian, tentu supaya menghasilkan hasil yang maksimal. Nah, oleh sebab itu bagian yang kedua ini kita mesti terus belajar bagaimana
memperbaiki sistem, memperbaiki cara kerja, memperbaiki relasi, memperbaiki bagaimana berkomunikasi. Kita mesti terus mau belajar, inovasi dan sebagainya. Orang yang berhikmat itu orang yang suka belajar. Orang menjadi bijak karena mau belajar. Bila Tuhan memberikan kitab Amsal supaya kita menjadi bijaksana, itu berarti Tuhan mau kita terus belajar untuk menjadi sukses. Nah, baru bagian yang ketiga. Bagaimana meraih kekayaan sesuai petunjuk Tuhan, yaitu di ayat 15. Kemalasan mendatangkan tidur nyenyak, dan orang yang lamban akan menderita lapar. Yang ketiga adalah tentu kita tidak boleh malas, kita mesti rajin dan cekatan. Ayat ini tidak bertentangan dengan ayat 2. Dikatakan tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Maksudnya bila poin 1 dan poin 2 kita sudah lakukan, maka apa yang kita lakukan di poin 3 akan menjadi maksimal. Jangan dibalik ya Bapak Ibu, kita kerja rajin, kita cekatan, tapi kita tidak kerja dengan cara yang baik, kita tidak kerja dengan kreatif, kita tidak kerja dengan pengetahuan. Dan apa yang kita kerjakan tidak benar, tidak berkenan di hadapan Tuhan, melanggar hukum. Ya tentunya itu salah. Sekali lagi urutannya, kerja dengan benar, tidak melanggar hukum dan tidak berdosa, dan kerja dengan kreatif, dengan pengetahuan, dan baru yang ketiga, kerja dengan rajin dan cekatan. Maka berkat Tuhan akan dilimpahkan. Yang miskin menjadi kaya, yang kaya bertambah kaya. Tetapi kita diingatkan, bila kita menjadi kaya, buat apa itu semua? Di bagian awal saya sampaikan keunggulan orang yang kaya, didekati banyak orang, lebih mudah berelasi. Itu tentunya dimaksudkan Tuhan adalah supaya kita menjadi berkat bagi orang-orang yang lain. Dengan apa? Memberitakan Injil. Dengan apa? Membimbing mereka mengenal kebenaran dalam Yesus Kristus. Bukankah dikatakan dalam Lukas 16 ayat 9, firman Tuhan berkata, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Maksudnya mengikat persahabatan untuk apa? Untuk memberitakan Injil kepada sahabat-sahabat kita itu. Persahabatan yang bersifat kekal, yang sampai kepada kemah abadi adalah kita mempergunakan berkat kekayaan yang Tuhan limpahkan untuk memberitakan Injil, untuk melayani Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, saya bahkan berkeyakinan, bila Tuhan memberkati kita menganugerahkan kekayaan, satu-satunya alasan adalah untuk kita melayani Tuhan, memberitakan Injil, membawa banyak orang datang kepada Tuhan, hidup dalam pertobatan, mengabdi dan melayani Tuhan. Biarlah kebenaran firman hari ini memberkati kita semua. Saya berdoa bagi saudara semua yang setuju dengan kebenaran firman ini, supaya saudara jadi orang kaya semua. Tapi kaya dengan cara yang benar dan tahu untuk apa diberkati menjadi orang kaya. Yaitu dipakai untuk mengikat persahabatan. Melalui persahabatan itu kita membawa teman-teman kita datang kepada Tuhan, menerima Tuhan, hidupnya diselamatkan dan diubahkan. Nama Tuhan dimuliakan, kerajaan Allah diluaskan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Pagi hari ini firman-Mu dahsyat. Engkau mengingatkan kepada kami satu kebenaran tentang kekayaan. Tuhan, kami yakin sesuai kebenaran firman-Mu, bahwa Tuhan tidak menghendaki satu orang pun di antara kami berkekurangan. Karena firman-Mu mengatakan burung di udara Tuhan pelihara, bunga bakung di padang Tuhan hiasi. Kami lebih daripada burung-burung dan bunga bakung di mata-Mu Tuhan. Engkau mengasihi kami dan memelihara kehidupan kami.
Bahkan melalui kebenaran firman hari ini, kami mengerti bahwa Tuhan juga menghendaki kami hidup dalam kelimpahan, menjadi kaya, tetapi dengan cara yang benar, dan tahu untuk apa kami diberkati dengan kekayaan. Hamba-Mu berdoa bagi setiap umat-Mu yang pagi hari ini berdoa bersama dalam doa pagi online, supaya Tuhan memberkati usaha pekerjaan dari umat-Mu, usaha pekerjaan yang adalah sarana untuk menerima berkat Tuhan secara setia. Berkatilah usaha pekerjaan kami, sehingga melalui usaha pekerjaan kami dan dengan cara yang benar sesuai firman Tuhan hari ini, maka umat-Mu boleh memperoleh kekayaan. Dan ketika Engkau melimpahkan segala berkat kekayaan itu, umat-Mu tahu untuk apa anugerah semua itu dinyatakan. Berkat kekayaan itu dinyatakan, supaya kami membangun relasi kami lebih luas lagi. Bukan hanya supaya usaha kami lebih maju, tetapi untuk pekerjaan Tuhan lebih diluaskan, untuk kerajaan Allah lebih diluaskan, sehingga kebenaran firman-Mu di bumi seperti di surga dinyatakan melalui kehidupan kami. Karena berkat kekayaan yang Kau limpahkan, relasi-relasi yang kami peroleh melalui kekayaan itu, pertemanan dan persahabatan, Tuhan berkati untuk kami dapat memberitakan Injil, untuk kami dapat mempengaruhi orang dengan nilai-nilai yang baik, nilai-nilai kerajaan Allah yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Mampukan kami memiliki hati yang besar seperti hatinya Tuhan bagi setiap jiwa, memandang jiwa-jiwa lebih daripada kekayaan, maka Tuhan akan melimpahkan kekayaan untuk memenangkan jiwa-jiwa melalui kehidupan kami. Berkati umat-Mu Tuhan, berlimpah-limpah, kaya raya di dalam Tuhan. Ini yang hamba-Mu doakan pagi hari ini. Biar setiap yang mendengar berdoa bersama dan percaya mengatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat bekerja, meraih kekayaan yang daripada Tuhan. Bekerja dengan benar, bekerja dengan kreatif, bekerja dengan rajin. Tuhan memberkati. Shalom.